Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur merawat satu pasien gangguan gagal ginjal akut misterius. Pasien anak tersebut dirawat sejak 2 pekan lalu dengan pengawasan ketat dari dokter spesialis. RSUD Dr. Sutomo Surabaya sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama dialisis anak menangani khusus pasien yang mengalami gangguan gagal ginjal akut misterius sesuai dengan petunjuk pelaksana dari Kementerian Kesehatan. Sejak bulan Agustus hingga Oktober 2022, RSUD Dr. Sutomo Surabaya sudah merawat 14 kasus gangguan gagal ginjal akut misterius. Dari jumlah tersebut, 10 pasien diantaranya meninggal dunia, 3 orang sudah dipulangkan dan masih ada 1 pasien anak yang menjalani perawatan ketat di ruang hemodialisa. Rata-rata pasien yang dirawat berusia 1 hingga 5 tahun merupakan pasien rujukan dari beberapa rumah sakit di Jawa Timur atau luar kota Surabaya. Kalau sudah berat, di mana indikatornya serum kreatinin itu tinggi dan sudah mulai ada gangguan kesadaran, maka dilakukan hemodialisa. Ya, cuci darah selain obat-obatan, ya, obat-obatan imunosupresan dan sebagainya. Tapi pokok utamanya dalam gagal ginjal akut ini adalah kalau sudah pasti dan grade 3 maka harus dilakukan. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memerintahkan kepada Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM agar meneliti betul obat yang telah menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Wapres meminta pemberian izin edar obat agar lebih selektif dan terkait kemungkinan adanya tindak pidana dari musibah ini, Wapres menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Sudah melakukan langkah dan saya tekankan lagi langkah penarikan obat yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal itu supaya betul-betul diteliti betul di pasar itu, jangan sampai ada obat-obat yang beredar di sana. Bahkan juga kalau perlu juga bukan hanya yang di apotek tapi juga mungkin ada yang penyebab lain, minum obat-obat yang misalnya di tempat-tempat yang di luar apotek juga harus dilakukan. Masalah apakah kemungkinan ada tindak pidana, saya kira itu nanti pihak kepolisian yang akan melihat ya apakah ada apa tidak. Dan Badan POM supaya juga selektif betul untuk memberikan izin edar bagi obat-obat bagi masyarakat. Selamat siang, inilah headline news Metro TV bersama saya Soza Hutapea, bangkit bergerak bersama. Pemirsa, curah hujan tinggi menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Merangin, Jambi terendam banjir dengan ketinggian banjir mencapai 1 meter. Sebanyak 200 rumah di Desa Renah Alai, tepatnya di Dusun Pelayang dan Dusun Tanjung, Kecamatan Batang Mesumai, terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Warga yang rumahnya terendam mengungsi ke rumah sanak saudaranya yang tidak terdampak banjir. Banjir juga merendam akses jalan di 2 dusun dan warga yang ingin keluar dari dusun harus mengarungi banjir dengan berjalan di tengah banjir. Warga pun berharap kepada pemerintah agar segera membantu untuk evakuasi dan mendirikan tenda pengungsian. Pemirsa, puluhan rumah dan gedung SMP di Dompu, Nusa Tenggara Barat rusak parah akibat diterjang angin puting beliung. Bahkan 2 rumah semi permanen ambruk akibat kencangnya angin. Angin puting beliung tiba-tiba muncul di tengah permukiman warga saat terjadi hujan lebat di Desa Sori Sakolo. Akibat puting beliung, gedung SMP Negeri 1 Dompu rusak parah di bagian atapnya. Aktivitas belajar mengajar pun terpaksa dipindahkan ke musola. Selain gedung sekolah, 57 rumah warga di Desa Sori Sakolo juga mengalami kerusakan. Bahkan 2 rumah semi permanen milik warga ambruk akibat terjangan angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.